Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Siti Ajar dengan NIM 24017037 dengan Prodi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa Indoda, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan menjelaskan rencana penelitian folklore saya. Saya mengambil tradisi Malam Bainai sebagai rencana penelitian saya. Sebelum saya menjelaskan rencana penelitian saya akan menjelaskan sedikit tentang tradisi Malam Bainai ini. Dimulai dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Salah satu kebudayaan yang menjadi tradisi di dalam masyarakat yaitu acara perkawinan atau pernikahan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada acara perkawinan memiliki berbagai rangkaian kegiatan yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Mulai dari awal persiapan acara sampai penutupan akhir acara. Pada setiap kegiatan yang dilakukan memiliki makna yang diyakini oleh masyarakat setempat, di antaranya kegiatan Malam Bainai. Malam Bainai ialah salah satu kebudayaan yang ada di Sumatera Barat dalam upacara perkawinan. Masyarakat Sumatera Barat yang mayoritasnya bersuku Minangkabau pada dasarnya memiliki tradisi Malam Bainai yang dilangsungkan sebelum acara pernikahan digelar. Hal ini menjadi salah satu sebagai identitas masyarakat Minangkabau yang harus dilestarikan dan digunakan pada saat akan menjalankan proses sakral akad nikah. Pada setiap daerah Minangkabau, proses kegiatan Malam Bainai memiliki proses yang berbeda dan makna tersendiri yang diyakini oleh masyarakat setempat. Dari hasil penelitian oleh Alfi pada tahun 2020 menjelaskan bahwa di Padang Pariaman, acara Malam Bainai dilaksanakan di rumah anak daro atau rumah mempelai perempuan yang diadakan pada malam sehari sebelum hari pernikahan. Malam Bainai dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap besegeh atau persiapan, yang berarti mempersiapkan perlengkapan maupun peralatan yang digunakan dalam proses Malam Bainai, seperti moderator, tata busana, dan kesenian tradisional. Tahap kedua, tahap pelaksanaan, yaitu Bamandi Mandi, Maniti Kain Kunyang, dan Bainai. Tahap terakhir ada tahap Bakameh-kameh atau penutup, pemberian nasihat, pembacaan doa untuk kedua mempelai, dan diakhiri dengan acara keluarga ataupun hiburan. Sedangkan di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dalam Malam Bainai, di mana pada tahap ini merupakan tahap meminta doa dan restu kepada mandeh, bapak, serta keluarga yang telah dituakan. Malam Bainai dilakukan sehari sebelum acara akad nikah terlaksanakan. Pada saat Malam Bainai, persepupuan dari keluarga calon mempelai perempuan menyiapkan air dengan 7 macam campuran keharuman bunga. Kegunaan air tersebut untuk dimandikan ke calon mempelai perempuan. Ini adalah contoh gambaran dari tradisi Malam Bainai. Dari jurnal yang saya gunakan sebagai bahan kajian, di sana tertera proses-proses tahapan tradisi Malam Bainai. Yang pertama, membunyikan gendang. Yang kedua, pemasangan inai. Yang ketiga, melakukan upah. Yang keempat, makan bersama. Topik yang saya ingin bahas untuk penelitian saya, yang pertama ada perubahan dan adaptasi ritual Malam Bainai dari masa ke masa. Perbandingan praktik tradisional dengan pelaksanaan modern di era kontemporer. Kedua, ada akar historis tradisi Malam Bainai di Minangkabau dan pengaruh budaya Islam dalam pembentukan tradisi tersebut.
Alasan saya memilih topik ini karena menurut saya, Malam Bainai bukan sekedar ritual menghias tangan, tetapi merupakan momen penting dalam penguatan ikatan sosial. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai penting untuk mendokumentasikan bagaimana tradisi Malam Bainai beradaptasi dengan modernisasi. Metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya akan menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkapkan dan memahami realitas yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yakni tipe penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pada tipe penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk-bentuk kata atau gambar dan angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data yang mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video tape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman resmi lainnya. Untuk teknik penelitian, saya akan menggunakan dua studi. Studi pustaka, yakni teknik pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Teknik ini penting untuk membangun landasan teori dan memahami penelitian-penelitian terdahulu. Kedua, saya menggunakan studi lapangan. Studi lapangan ialah pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Ini mencakup beberapa hal. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data. Penelitian mencatat semua fenomena yang relevan dengan penelitian secara sistematis. Observasi itu ada dua sifat. Yang pertama, partisipatif. Contohnya itu saya sebagai peneliti langsung mengamati di lapangan dan ikut kegiatannya. Kedua ada non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan responden atau narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi sebelum mewawancarai, kita sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang ingin diwawancarai. Terakhir, tidak terstruktur, yaitu percakapan secara mengalir antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Ketiga, ada dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada di lapangan. Metode pengumpulan data yang akan saya lakukan, pertama ada wawancara secara mendalam. Mewawancarai tetu adat dan pemuka masyarakat serta juga beberapa keluarga yang beberapa keluarga yang pernah melaksanakan tradisi Malam Bainai tersebut. Kedua, ada observasi partisipatif, yaitu dalam penelitian, peneliti akan mengamati langsung pelaksanaan Malam Bainai tersebut. Kedua, ada observasi partisipatif. Ada studi dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan foto-foto lama pelaksanaan Malam Bainai dan juga mencari naskah atau catatan sejarah terkait tradisi tersebut. Juga menganalisis artikel dan penelitian sebelumnya, serta mempelajari buku-buku tentang adat Minangkabau. Tahapan pengolahan data. Setelah memperoleh data, peneliti akan mengolah data dengan tahap sebagai berikut. Untuk penelitian tentang tradisi Malam Bainai, saya menggunakan dua teori. Pertama, ada teori evolusi budaya oleh William Graham Sumner, yaitu menganalisis bagaimana tradisi Malam Bainai berevolusi dari waktu ke waktu, juga memahami proses adaptasi dan modifikasi ritual sesuai zaman. Kedua, ada teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons, yaitu mengkaji fungsi tradisi Malam Bainai dalam struktur sosial, serta menganalisis peran ritual dalam mempertahankan keseimbangan masyarakat. Terakhir, memahami hubungan antar elemen dalam ritual. Untuk bahan kajian, saya mengambil jurnal oleh Nurmaleisa pada tahun 2024 dengan judul Makna Tradisi Malam Bainai bagi Masyarakat dalam Upacara Perkawinan di Jorong Lubuk, Gadang Nagari, Kota Tangah, Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Persamaan artikel tersebut dengan rencana penelitian saya, yaitu sama-sama meneliti makna dari tradisi Malam Bainai dan juga memiliki kesamaan dalam metode penelitian.
Sedangkan untuk perbedaannya, pada artikel membahas mengenai makna tradisi serta juga membahas perubahan tradisi. Sedangkan untuk rancangan penelitian saya ingin menyinggung mengenai sejarah atau asal-usul adanya tradisi Malam Bainai tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai rancangan penelitian folklore dan juga sedikit penjelasan mengenai tradisi Malam Bainai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.